warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Fisna, ketua dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang medan magnet dan induksi magnetik. Berikut penjelasannya. Pada kali ini saya akan membahas gejala kemagnetan. Yang pertama, medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet. Pada tahun 1820, Hans Christian Ørsted, seorang ilmuwan asal Denmark, mengamati hubungan antara kemagnetan dan kelistrikan. Dari hasil percobaannya, Ørsted menyimpulkan bahwa di sekitar arus listrik terdapat medan magnet dan perpindahan muatan listrik menimbulkan medan magnet. Yang kedua, medan magnet dari kutub-kutub magnet. Untuk membuat pola garis-garis gaya magnet dapat dilakukan dengan cara menaburkan serbuk besi di sekitar sebuah magnet. Pola garis gaya magnet dari kutub senama dan kutub berbeda dapat diamati melalui pola serbuk besi. Ada 3 aturan tentang A. Garis-garis gaya magnet tidak pernah berpotongan. B. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. C. Garis-garis gaya yang rapat menyatakan medan magnetik kuat, sebaliknya garis-garis gaya yang renggang menyatakan medan magnetik lemah. Di sini saya akan mengelompokkan benda-benda magnetik menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. A. Benda diamagnetik, yaitu jika ditempatkan dalam medan magnet yang tidak homogen, ujung-ujung benda itu mengalami gaya tolak sehingga benda akan mengalami posisi yang tegak lurus pada kuat medan. Benda-benda yang demikian mempunyai nilai permeabilitas lebih kecil dari 1, contohnya bismut, tembaga, emas, antimon, dan kaca pelintang. B. Benda paramagnetik, yaitu jika ditempatkan dalam medan magnet yang tidak homogen akan mengambil posisi sejajar dengan arah kuat medan magnet. Benda-benda yang demikian mempunyai permeabilitas lebih besar dari 1, contohnya aluminium, platina, oksigen, sulfat, tembaga, dan garam-garam logam. Yang C. Benda ferromagnetik, yaitu benda-benda yang mempunyai efek magnet yang sangat besar, sangat kuat ditarik oleh magnet, dan mempunyai permeabilitas sampai beberapa ribu, contohnya besi, baja, nikel, kobalt, dan campuran logam tertentu. Hukum kemagnetan yang pertama, medan magnet di sekitar kawat lurus. Kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang homogen untuk jarak yang sama dari kawat tersebut. Medan magnet yang dihasilkan membentuk lingkaran mengelilingi kawat dan arahnya ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari tangan kanan menyatakan arah arus listrik dan keempat lainnya menekuk menunjukkan arah medan magnet. Yang kedua, medan magnet di sekitar kawat melingkar. Kawat melingkar yang dialiri arus listrik pada arah tertentu maka disebut sumbu pusat lingkaran yang akan timbul medan magnet dengan arah tertentu. Medan magnet di sekitar kawat melingkar juga dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Berbeda dengan kawat lurus panjang, pada kawat melingkar, ibu jari tangan kanan menyatakan arah medan magnet dan keempat jari lainnya yang menekuk menunjukkan arah arus listrik. Selanjutnya ada medan magnet oleh arus listrik pada solenoida dan toroida. Solenoida adalah kumparan kawat yang terdiri dari banyak lilitan. Medan magnet di solenoida merupakan resultan medan magnet yang dihasilkan oleh setiap lilitan. Medan magnet pada solenoida adalah sebuah kawat dibentuk seperti spiral yang selanjutnya disebut kumparan. Apabila dialiri arus listrik maka akan berfungsi seperti magnet batang. Besar medan magnet di sumbu pusat titik O solenoida dapat dihitung sebagai berikut. Besar medan magnet di ujung solenoida titik P dapat dihitung sebagai berikut. Toroida adalah solenoida yang melingkar. Besar medan magnet di tengah-tengah toroida pada titik yang berada pada garis lingkaran merah dapat dihitung sebagai berikut. Selanjutnya, medan magnet di sekitar kumparan. Sebuah kumparan berupa kawat penghantar yang dililitkan jika di
dilalui arus listrik akan menimbulkan medan magnet induksi di sekitarnya. Besar medan magnet induksi di sekitar kumparan sama besar dengan medan magnet induksi di sebuah kawat melingkar berarus listrik dikalikan dengan jumlah lilitan kumparan, sedangkan arahnya dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Besar medan magnet induksi di dalam kumparan dapat ditentukan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya ada medan magnet di sekitar kawat sejajar. Ketika dua kawat lurus sejajar dialiri arus listrik, medan magnet yang dihasilkan oleh kedua kawat tersebut saling mempengaruhi. Pada setiap kawat akan timbul medan magnet induksi di sekitarnya. Karena medan magnet induksi merupakan besaran vektor, maka medan magnet induksi di sembarang titik di dekat kawat-kawat sejajar itu merupakan resultan dari medan magnet induksi yang dihasilkan oleh setiap kawat. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Gaya Lorentz pada kawat beralur listrik. Untuk kawat dengan panjang L dan beralur listrik I berada dalam medan magnet B, besaran gaya Lorentz dapat dilihat sebagai berikut. Arus listrik di dalam kawat adalah aliran muatan-muatan listrik dengan menggunakan persamaan F sama dengan BQV sin 0 dan dengan mensubstitusi persamaan muatan listrik Q sama dengan LT dan L sama dengan VT. Diperoleh persamaan berikut. Momen kopel adalah pasangan gaya yang besarannya sama tetapi berlawanan arah. Kopel yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan berbentuknya momen kopel oleh karena memiliki besar dan arah. Maka momen kopel termasuk dalam besaran vektor. Alat ukuran tegang listrik. Alat ukuran tegang listrik adalah alat yang berguna dalam pengukuran besaran listrik yang meliputi arus listrik, hambatan listrik, serta beda potensi listrik. Alat untuk mengukur besaran listrik ini pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu analog dan digital. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus. Berikut rumus gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah tentang semua radiasi elektromagnetik. Dapat dijelaskan dalam panjang gelombang frekuensi atau tenaga foton. Berikut rumus spektrum gelombang elektromagnetik. Induktor adalah sebuah komponen hubungan elektron interpasif yang dapat menyimpan energi medan magnet yang ditimbulkan dari arus listrik yang melintasinya. Fungsi pokoknya adalah untuk menimbulkan medan magnet. Berikut rumusnya. H. Transformator. Transformator adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik atau AC. Transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan disebut transformator stand-up, dan untuk menurunkan tegangan disebut stand-down. Sebuah transformator memiliki dua kemampuan: kawat yang dialirkan pada inti besi yang dilandasi seperti tampak gambar pada 10.20. Jika transformator dianggap ideal, hubungan antara kumpulan sekunder dan primer adalah sebagai berikut. Untuk transformator ideal, di mana tidak terjadi kehilangan daya, yaitu daya yang disuplai sumber P sama dengan daya pada lilitan sekunder P, berlaku hubungan berikut.